kepada sama-sama. Mudah-mudahan apakah yang kita hajatkan di malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita sama-sama mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh kita Al Ustaz Iwan pada video kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Sohadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhina kiram Bapak Ustadz Afifuddin dan juga Bapak Ustadz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah rahimakumullah, yang kesemuanya juga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di penghujung bulan Sya'ban, beliau pernah menyampaikan satu khutbah akhirnya di bulan Sya'ban. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perbanyaklah 4 hal. Ya. Kita ini diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan Ramadan yang mulia, yaitu perbanyak 4 hal. 2 hal yang pertama, kalau kita perbanyak ini bacaan, ya, senantiasa apa yang menjadi keinginan kita, ya, yaitu hadirnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pengen enggak kita ini mendapatkan ridha Allah? Semua kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya. Dengan cara perbanyak baca syahadat. Ya. Kalimat-kalimat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalimat istighfar. Ya. Jadi ketika datang Ramadan dan kita ada di dalam bulan Ramadan, perbanyak baca istighfar. Ya. Minimal seperti astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan 2 yang berikutnya apa yang kita inginkan juga, yaitu kita kepingin masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita gak kepingin masuk neraka. Kita kepingin dihindarkan diri kita dari api nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ini kalau keempat ini disimpulkan, ya, kita perbanyak bacaan ini, maka seperti apa yang kita baca tuh Pak tiap tahun. Jadi ada ilmunya,
Apa bacaannya, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Tuh, baru tahu sekarang. Ini ada ilmunya jadi kalau kita ibadah. Ya, perbanyak 4 hal ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena kalian mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih kita? Kalau ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala enggak diridhoi ibadah kita, rugi kita, Pak. Yang kedua, kita banyak dosa, ngaku dosa kita, perbanyak istighfar. Ya, dan yang kedua berikutnya 3-4, kita kepingin apa yang kita inginkan, yaitu kita masuk dalam syurganya Allah, terhindar diri kita dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Maka banyakin baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Kalau bapak sendiri as'aluka, kalau rame-rame nas'aluka. Asyhadukal jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Kita minta tuh, ya, dengan kita memperbanyak 4 kalimat ini, kita baca syahadat, kita baca tauhid ini, lantas kemudian kita istighfar kepada Allah, mohon ampunan Allah, kita minta syurganya Allah, dan kita minta terhindar dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, maka ketika Allah jatuhkan keridhaannya kepada kita, maka kita termasuk bagian daripada orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, Pak. Jadi Bapak kemarin puasa, saya Pak Ustadz puasa udah 60 tahun baca itu, padahal cuman referensinya gak ada, ilmunya kagak ada, yang penting gue baca dah. Sekarang alhamdulillah kita tahu ada narasumbernya, yaitu khutbah akhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di penghujung bulan Sya'ban. Jadi kalau ibadah ada ilmunya enak, Pak, nikmat. Ya, makanya mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita kupas itu. Lantas kemudian pada pertemuan kita malam hari ini, sedikitnya kita harus paham betul kenapa sih Allah Subhanahu wa taala hadirkan bulan Ramadan untuk kita, ya, sebagai bentuk pembekalan dibuat kita. Kita setidaknya harus tahu apa yang dikatakan dengan bulan Ramadan itu adalah syahrul ibadah. Ini yang pertama. Ya, makna syahrul ibadah artinya di dalam bulan Ramadan itu penuh, ya, Allah persiapkan untuk hamba-hambanya melakukan transaksi ibadah. Bukan untuk main-main lagi, Pak. Ya. Kul, katakan Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, hidup apa? Ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, kematianku, lillahi ta'ala. Kita persaksikan kita lewat ayat ini, Pak. Ya, Bu, kita kepingin tuh ibadah kita hanya untuk Allah, kehidupan kita hanya untuk Allah, bahkan kematian kita hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan bulan Ramadan sebagai syahrul ibadah, tempat, waktu, ya, untuk kita beribadah. Makanya rugi, Pak, Bu, selama Ramadan kerjaannya tidur aja. Ada di sini? Ada. Waktu kita anak-anak, ya, kalau Ustadz yang ditanya, Pak, ya, Ustadz tidur mah, ya tidur capek, ya, bangun sahur, kemudian dia kuliah subuh, mau berangkat subuh, terus lanjut kuliah duha, ketemu zuhur, salat zuhur, ngantuk, tidur sebentar gak apa-apa, kita ketemu maghrib lagi, terus dakwah selama 1 bulan gitu, ya.
Nih, kesempatan yang Allah berikan dengan hadirnya Ramadan yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, disucikan oleh yang Maha Agung, disucikan oleh yang Maha Suci, dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Ramadan ini adalah syahrul ibadah, bulannya ibadah untuk kita. Nih, di penghujung Syaban nih Pak, kita mantapkan tekad kita dengan 10 langkah kemarin tuh. Ya, niat bismillah biniatil ibadah. Ya Allah, Engkau hadirkan Ramadan, panjangkan umurku, sehatkan badanku hingga aku bisa melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Minta, banyakin doa. Kemarin kan sudah diajarin ya, udah dikasih tahu. Banyakin baca doa supaya bertemu dengan Ramadan. Ketemu Ramadan, banyakin baca doa supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan dikatakan syahrul ibadah. Jadi rangkaiannya semuanya itu ibadah. Ibu masak jadi nilai ibadah, bapak bekerja jadi nilai ibadah. Ini jangan dijadiin alasannya. Mentang-mentang kerja di PT, di pabrik capek banget. Saya udah ngalamin soalnya pernah capek. Tapi niatin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaiannya selama kita berada di bulan Ramadan dikatakan dengan syahrul ibadah, semuanya jadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gampang enggak Pak? Ya, wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaiannya Ramadan yang Allah hadirkan hanya untuk ibadah. Udah, titik. Pengennya ibadah aja, baca Quran, ya. Yang kedua, Ramadan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Syahrut taubat. Ya. Bulannya taubat. Allah hadirkan bulan yang agung, bulan yang suci, diagungkan oleh yang Maha Agung, disucikan oleh yang Maha Suci. Makanya Ramadan dijadikan sebagai syahrut taubat, bulannya untuk bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih ada kadang-kadang ya kita perhatikan, ada di antara kehidupan manusia ada 1, 2, 3 bahkan banyaknya manusia yang ketika dia ada di bulan Syaban, dia ingat akan perilaku dosa. Dia ingat akan perilaku maksiatnya di bulan-bulan sebelumnya. Ketika dia mau masuk bulan Ramadan, dia persiapkan dirinya. Dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syaban. Dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syaban. Perbanyak dibaca taubat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya. Sampai Allah kembali mengingatkan kepada kita, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Ya. Ini satu ingatan buat kita. Wahai kaumku, kata Nabi, ya, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilaihi, tubu taubatan nasuha. Taubat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lainnya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini banyak kalimat-kalimat perintah untuk melaksanakan yang namanya taubat, yang namanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar kita bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita termasuk di dalamnya adalah pelaku-pelaku dosa, Pak. Pelaku-pelaku maksiat. Ya, saya sering kali sampaikan, jangan sampai penyesalan kita ada ketika kita berada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ya Pak Ustaz, tuh ada orang yang taubatnya waktu ada di dalam neraka, ada. Ya, dia zikir di dalam neraka aja ada, ya Hanan, ya Manan, ya Allah Karim. Zikir di dalam neraka, kenapa? Karena dia menyesal selama hidupnya di alam dunia, udah nggak mau ibadah, dia malah berbuat dosa, dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana amatna snataini wa ahyana natasnataini fa'tarabna bijunubina fahal ila khurujim min sabil. Ya. Ahli neraka itu pernah bilang sama Allah, ya Allah, ya Rabbana amatana snataini, ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali, wa ahyaina natasnataini, Engkau telah menghidupkan kami 2 kali, fa'tarabna
bidzunubina. Maka kami sadar ya Allah, dulu waktu kami hidup di alam dunia, kami pernah berbuat dosa ya Allah. Dulu kami pernah berbuat maksiat waktu hidup kami di alam dunia. Fahal ila khurujim min sabil. Maka pintu mana ya Allah, jalan keluar mana agar aku keluar dari neraka-Mu ya Allah. Ini penyesalan ahli neraka. Apa kita mau? Jangan sampai kita masuk neraka. Ya, taubat sebelum kematian kita. Malaikat Jibril pernah bilang sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, wahai Muhammad ya Rasulullah, nanti umatmu ada yang masuk neraka. Kenapa? Karena ketika dia mati, dia belum sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amal ibadah yang akan mengantarkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dia itu harus bersih dari perkara yang namanya dosa. Syahrul taubat. Makanya Ramadan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulannya taubat. Perbanyak baca taubat, perbanyak baca istighfar. Pak Ustadz, saya malam bangun, terus kemudian saya sholat tahajud. Ramadan ada sholat tahajud nggak Pak? Ada, ya. Setelah sholat isya kita terawih 222 sampai 12 berapa kali itu? 23 umpamanya ditutup dengan witir. Bangun tengah malam kan? Ya kalau memang ada kesempatan untuk tahajud ya tahajud, tapi nggak usah pakai witir lagi. Ya, kalau yang belum sholat witir ya boleh. Ya kalau nggak ada, mana fungsi ayat Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalna asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, di sana punya kesempatan waktu kita untuk tahajud, di sana waktu kita punya kesempatan untuk hajat, taubat, sholat hajat. Ya, kita gunakan kesempatan itu, apalagi menjelang datangnya waktu syahur. Menjelang datangnya waktu subuh, ini adalah bagus baiknya waktu untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat istighfar. Insya Allah. Dah, emang tuh Ramadan udah capek banget kita Pak. Ya, udah banyak nggak makan kita ya, udah gitu banyak istirahat, bengong aja. Ya. Pergunakan Ramadan adalah bulannya ibadah, Ramadan adalah bulannya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apalagi? Di sana dikatakan bahwasanya Ramadan adalah bulannya tarbiyah, syahrut tarbiyah, pendidikan, pelatihan, pembinaan. Bapak itu selama bulan Ramadan, ibu itu waktu bulan Ramadan digembleng, Pak. Digembleng, Bu. Mental kita diuji. Jiwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita menjadi orang yang jujur? Yang namanya lagi puasa kan kita diuji. Enggak boleh makan. Depan mata kita ada makanan. Orang lain enggak ada. Bisa enggak makan? Bisa. Tapi tarbiyah di dalam Ramadan itu adalah bulan pendidikan untuk melatih kejujuran kita. Syahrul tarbiyah, Ramadan itu bulan pendidikan untuk bisa bersedekah, empati, peduli sama manusia. Peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap sesama. Diperintahkan kita untuk sedekah. Rangkaiannya ibadah pokoknya Pak. Ya, syahrul ibadah, syahrul taubat, syahrul tarbiyah, pendidikan. Bapak mentalnya selalu dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bapak ibu ada di bulan Ramadan. Jangan dibilang enggak. Semua bentuknya adalah pendidikan yang jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk ibadah puasa, ternyata kita lagi ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari Pak, ternyata kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarin untuk sabar, untuk jujur, untuk peduli. Ya, untuk mampu memperbaiki diri. Dikatakan syahrut tarbiyah. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Ramadan itu adalah syahrul barokah. Bulannya berkah. Bapak sholat sunnah pahalanya jadi wajib. Ya. Bapak pahala satu kebaikan yang Bapak kerjakan 10 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan sebelum Ramadan.
Apa nggak enak Pak? Kalau bahasa kita obral besar, ya. Dikasih kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya ketika kita berada di posisi bulan Syaban, ini namanya tarhib Ramadan. Mempersiapkan diri. Tarhib itu maknanya ada lapangan nih Pak, biar hati kita luas. Ya, maknanya luas. Ini termasuk di dalamnya ada tarhib Ramadan. Ya. Luas hati kita bisa menerima datangnya bulan suci Ramadan. Dengan kita persiapkan ibadah kita persiapkan istighfar kita yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan taduri kita di bulan tarbiyah ini, kita persiapkan diri kita untuk ibadah menghadirkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan berkah. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita bahwasanya Ramadan adalah syahrul muhasabah. Ya, apa muhasabah itu? Ya, merenung, ya, tafakkur, menghitung-hitung diri. Berapa banyak dosa yang sudah kita perbuat, berapa banyak maksiat yang sudah kita perbuat, berapa banyak kemalasan, keengganan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya Ramadan menjadi sebuah motivasi untuk kita bisa muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah akan diri kita, muhasabah akan kelemahan kita, muhasabah akan kekurangan kita. Tidak lain adalah untuk memperbaiki diri terus. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Kalau kita pengen baik, jadikan Ramadan ini sebagai mediasi buat kita untuk memperbaiki diri, muhasabah diri. Enggak ada manusia yang sempurna, Pak. Kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, tapi sebaik-baik manusia yang sempurna adalah mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mau ketaubat. Paham sampai sini Pak ya? Insya Allah. Jadi setelah kita banyak bicara tentang ilmu dalam bulan Ramadan, maka ada hal yang perlu kita garis bawahi dalam kesempatan kali ini. Bahwasanya kita perlu tahu ya, Ramadan yang Allah hadirkan nanti tetap harus menjadi Ramadan yang berkualitas buat kita. Makanya kita setidaknya mesti tahu syarat-syarat puasa ya, ibadah Ramadan. Kalau bicara soal hukum ya, ibadah yang namanya puasa Ramadan itu udah pasti Pak ya, kita harus beragama Islam, kita harus berbalik, kita harus berakal ya. Terus kemudian apa? Mukmin, sehat, dan tidak dalam keadaan haid atau nifas buat yang perempuan. Ini syarat wajib. Kalau syarat rukunnya apa? Rukun ibadah puasa itu apa Pak? Ada berapa? Hah? Ada 13. Ada duha ya. Rukun yang namanya rukun ya. Rukun puasa cuma ada dua. Yang pertama niat. Niat adanya di waktu malam. Ya. Sampai ketemu datangnya fajar. Waktu subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu di awal puasa niatin untuk 1 bulan penuh Pak. Nanti ketika Bapak berada di pertengahan bulan Ramadan lupa, udah di cover, udah di counter di puasa pertama. Ya, ramadhani. Kalau ramadhana jamak ya, ramadhani untuk puasa tahun ini. Maknanya adalah tahun ini. Yang kedua yang namanya rukun puasa yaitu menahan. Maknanya menahan adalah menahan dari yang namanya minum, makan, hubungan seksual dan lain sebagainya. Makanya rukunnya ada 2 yang perlu kita garis bawahi dalam hal ini. Dah cukup ya. Kali ada yang mau ditanyain, masih sedikit punya waktu. Ya Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.